YouTube Belajar Kreatif teman-teman. Ini ada papan nama ya, kita ngerjakan sebuah papan nama. Warnanya ini rose gold teman-teman ya, warnanya rose gold. Rose gold itu nggak emas, nggak pink ya. Ini kalau kena tekstur matahari itu beda-beda warnanya hasilnya. Kayak ada lembayungnya. Nah, cuman di sini saya mau cerita tentang ini teman-teman ya, apa tentang papan nama atau bidangan belakang dari sebuah papan nama. Papan nama itu misal kita bikin ya, yang seperti contoh ini di belakangnya kita menggunakan plat galvanis yang kemudian kita cetak, kita cat menggunakan cat duko sesuai warna desain. Nah, namun ada banyak papan nama yang jenisnya itu beda-beda ya, artinya bidangan belakangnya beda-beda. Ada yang langsung nempel di tembok, ada yang nempel di bagian konstruksi atau ACP, ada yang juga nempel sama spandek, macam-macam. Nah, spandek itu seperti apa? Ada seperti ini teman-teman. Ini saya bawakan nih, saya siapkan ini. Nah, ini spandek. Ini melengkung. Kalau nggak saya melengkung nggak bisa berdiri. Jadi spandek ini bisa kita tempel di permukaannya itu huruf timbul. Industrialnya dapat. Ini yang paling banyak dipakai itu saya lihat itu punyanya ini Migacuan. Jadi Migacuan itu mereka menggunakan bidangan belakang spandek dicat hitam doff, kemudian di depannya itu baru dipasang logo mereka. Nah, itu untuk yang spandek. Ada lagi yang lainnya seperti bondek. Bondek itu sama bentuknya seperti spandek, cuman dia lengkungnya ini teman-teman. Lengkungnya banyak datarnya, besar, kemudian datar, besar, datar gitu. Lengkungannya enggak seperti ini kan kecil, gundukan di tengah ada lagi gundukan kecil gitu. Kalau bondek beda lagi. Nah, pilihan untuk menentukan bidangan belakang daripada sebuah papan nama itu tergantung desain teman-teman ya. Jadi misal kita udah menentukan tema daripada tempat kita, tempat usaha kita itu industrial seperti Migacuan. Nah, makanya di situ akan dimunculkanlah material spandek. Ini karena spandek ini industrialnya dapat banget ini. Kalau udah kita cat hitam luar biasa. Nah, beda dengan ini ya. Ini toko emas. Saya pinggirkan dulu ini. Nah, toko emas ini dia memang kepingin bidangannya belakang datar. Makanya untuk bidangan datar kita pakaikanlah di sini plat galvanis. Kemudian kita cat warnanya ini Sumatera Green. Kemudian untuk huruf timbulnya kita pakai rose gold. Ini mungkin kalau teman-teman melihat dari dekat ya. Seperti ini warna rose goldnya itu. Jadi dia kalau kena matahari berubah-berubah warna. Bukan berubah warna ya, pas sudut kilauannya itu beda-beda. Beda sama yang seperti ini yang biasa ya. Ini hanya warna merah gitu aja. Nah, teman-teman, kalau membuat papan nama, pertimbangan pertama itu apa sih? Untuk misal kita menentukan, oh saya mau punya papan nama yang menyala, peletakannya di luar, kemudian yang sekiranya awet. Jadi gini, kita bahas dari ini ya, dari segi penempatan dulu. Jadi kalau misal di luar atau terkena hujan panas, kalau terkena hujan panas baiknya menggunakan papan nama yang materialnya itu nggak mudah retak seperti plat galvanis ini, atau stainless atau kuningan. Tapi kalau teman-teman mau pakai menggunakan atau mau pilih menggunakan akrilik itu bisa, tapi jangan full. Kan ada itu kan full ya, dari pinggir sini sampai dengan, nah dari depan sini sampai dengan pinggir sini itu akrilik. Itu pasti itu benar-benar bagus ya. Cuman untuk keawetannya yang namanya akrilik ditempel menggunakan lem ketemu sama akrilik berikutnya itu pasti tidak akan punya usia panjang, retak. Dan akriliknya sendiri kena hujan panas sudah pasti ada penurunan usia. Tapi kalau plat galvanis atau stainless atau kuningan kena panas matahari atau hujan panas itu jauh lebih panjang usianya dibandingkan dengan akrilik. Lalu bagaimana menyiasati huruf timbul yang menggunakan akrilik? Apakah bisa? Bisa. Plat galvanis atau stainless di bagian depannya ini kita coba teman-teman. Kita kasih akrilik. Jadi dia bisa menyala. Atau solusi berikutnya ketika menginginkan untuk menyala tanpa harus akrilik itu bisa. Kita bisa pasang huruf timbul dengan dia renggang, kemudian kita kasih shadow di sini, kita kasih lampu. Itu juga bagus, teman-teman. Jadi banyak ya solusi untuk memenuhi keinginan
sebuah papan nama itu bisa menyala di luar ruangan. Nah, beda lagi kalau di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan pakai galvanis itu kurang elegan ya teman-teman. Kalau di dalam ruangan paling banyak itu pakainya stainless sama kuningan. Dan kalau misal kepengen menyala, itu bisa tapi menyalanya yang nggak seberapa terang. Pakai huruf timbul yang akrilik juga bisa tapi tidak seberapa terang. Harus disetting lampunya. Karena kalau terlalu terang, ruangannya itu jadi terang karena hanya kena lampu daripada huruf tersebut. Gitu. Jadi membuat huruf timbul, membuat papan nama menggunakan huruf timbul itu banyak sekali pertimbangannya teman-teman. Tadi yang pertama tadi dari papan belakang. Bidangan lah ya, bidangan itu kita mau pakai spandek, pakai ACP, pakai plat galvanis atau langsung tembok. Nah, itu terserah. Itu pertama untuk papan nama. Yang kedua, untuk material depannya, huruf timbulnya, mau pakai galvanis, mau pakai akrilik, mau pakai kuningan, mau pakai stainless, itu pun juga ada pilihannya juga. Penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya tergantung daripada desain. Jadi misal teman-teman udah menentukan tema desainnya ya, tadi yang saya ceritakan tadi industrial. Ya udah, kalau industrial arahnya udah pasti tidak jauh dari warna hitam dop, tidak jauh dari model jaring-jaring, tidak jauh daripada lekukan-lekukan yang tadi saya bilang spandek. Itu ya teman-teman ya pertimbangannya. Jadi teman-teman kalau memang mau konsultasi membuat sebuah huruf timbul papan nama, pastikan konsultasi dengan orang yang tepat atau pembuat yang tepat. Pastikan teman-teman bisa komunikasi dulu, menyampaikan dulu keinginannya, baru nanti harus direalisasikan dalam bentuk desain. Setelah itu baru diciptakan. Nah, untuk proses seperti itu di Rezeki Cetak sudah pasti bisa ya, teman-teman bisa langsung hubungi kami siap mengerjakan seluruh Indonesia. Monggo, silahkan konsultasikan segala kebutuhan teman-teman. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, share, komen, dan konsultasikan apapun di kolom komentar, saya pasti berupaya untuk menjawabnya. Terima kasih.